wa Ahmadu. Ahmad maksudnya mana? Ke Zaidun. Jangan ke sebelumnya. Karena sebelumnya juga diatopkan kepada sebelumnya, yang pertama. Paham tuh? Nah, itu mencari, itu kalau atopnya berbilang-bilang tuh. Mengatopkan yang berbilang-bilang, kembalikan kepada yang pertama. Paham tuh? Kepada sumber pertama. Terus, wa huwal ma'ul apa tuh? Wa huwa wa tahirun apa tuh? Wa huwal wa tahirun wa tahirin boleh. Ghairi mutahirin li ghairihi. Suci tidak mensucikan bagi yang lainnya. Lainnya mana? Hinya kembali ke mana? Hei, kembali ke mana hinya? Air. Berarti apa? Suci tidak mensucikan bagi selain air. Wa huwal ma'ul mustakmalu. Apa itu? Itu semuanya udah lewat ikrabnya itu. Udah wa huwa ma'u apa? Khobar mustakmalu apa? Naat, yaitu air mustakmal. Udah berapa? Udah berapa airnya? 3. Wal mutaghayyiru wa apa? Nih. Wa huwal ma'ul mustakmalu wal mutaghayyiru bima khalatuhu min at-tahirat. Ini masuk nih. Masuk kepada mana nih? Kita bilang nih. Dari apa? Tahir wa ghairi mutahhirin li ghairi wa huwal ma'ul mustakmal wal mutaghayyiru bima khalatuhu min at-tahirat. Berarti dua apa? 2 poin kan? Bahwasanya air yang suci tidak mensucikan bagi yang lain ada berapa macam tuh? Yang pertama air mustakmal, yang ini yang kedua wal mutaghayyiru. Dan apa arti mutaghayyiru? Isim apa tuh? Isim pak? Dari mana? Apa filman dia? Taghayyir. Bagaimana mencari isim fa'il? Bagaimana mencari fi'il? Hilangkan mimnya. Berarti apa fi'ilnya dia? Taghayyir. Berarti apa? Wal mutaghayyiru. Berarti apa? Dan air yang berubah. Nah, ini masuk nih. Bima khalatuhu minat tahirat. Ada min setelah ma. Min apa kita bilang? Min tafsiriyah atau min bayani? Fungsinya apa? Fungsinya apa? Yang belakang. Fungsinya apa? Apa min tafsiriyah, min bayani fungsinya apa? Menafsirkan makna ma. Cara menerjemahkannya apa? Masukkan kalimat setelah min ke ma. Beda apa? Dan air yang berubah dengan benda-benda suci yang mencampurinya ataupun yang bercampur dengannya, gitu loh. Masukkan at-tahirat ke ma. Paham kamu tuh? Bisa kamu tasawurkan. Perhatikan. Di saat setiap yang kamu baca harus pandai kamu mentasawurkan. Dan air yang berubah apa? Dengan benda-benda suci yang mencampurinya. Berarti apa? Ada air, berubah dia. Karena masuk situ benda-benda suci mencampurinya. Contoh masuk apa? Sirup. Berubah kan warna, berubah rasa. Kan sirup suci kan? Nah itu. Berarti itu termasuk apa? Tohir, ghairu mutahhir li ghairi. Paham tuh? Berarti ada 2 kategori yang apa? Tohir, ghairu mutahhir li ghairi. Yang pertama air mustakmal, yang kedua apa? Air yang bercampur dengan campuran bukan air yang suci, benda-benda suci. Udah paham kamu tuh? Nah, terus wa ma'un najisin, nomor 4 nih. Air yang bernajis. Wa ma'un najisin, air yang najis. Berarti wa ma'in najisin bisa, wa ma'un najisin bisa. Wa huwa alladhi, apa huwa? Mubtah, mana khabarnya? Alladhi, ialah air. Nah, kita terjemahkan air kenapa? Karena kita bilang menerjemahkan isim mausul sesuai dengan apa? Tema pembahasan. Kamu sekarang bahas apa? Air. Makanya ialah air. Halat, apa arti halat? Jatuh. Halat berarti apa? Halat berarti apa? Fi'il apa tuh? Fi'il apa? Ciri khas apa ini? Ada tak air. Fi'il madi. Berarti cari fa'ilnya nanti. Halat fihi najah tintuntan. Najah satu kenapa? Fa'il daripada halat. Yaitu apa? Air yang jatuh padanya. Padanya apa? Hinya kembali ke mana? Kembali ke mana hinya? Setiap kita bilang, setiap kamu ketemu domir harus tahu tempat marja'nya. Kembali ke mana? Kepada hinya kembali kepada alladhi kan? Berarti air yang jatuh padanya pada alladhi, air itu najis. Wa huwa kembali mana? Wa huwa kembali ke mana? Dan air tersebut, untuk mengetahui marja' domir kita bilang apa? Harus baca dulu setelahnya sedikit. Dan dia titik-titik, kamu belum tahu apa. Kamu enggak mau tahu dulu, enggak mau tahu dulu apa dianya. Baca dulu, duna kullatain. Dan dia kurang 2 kullah. Berarti dia mana? Air. Itu makanya kita bilang tadi malam apa tuh? Untuk mengetahui marja' domir baca dulu setelahnya sedikit. Untuk membantu tuh. Wa huwa, dan dia siapa?
Enggak, kamu nggak tahu tuh kalau kamu belum baca dulu kulatain. Karena belum tahu apa yang disifati. Dia itu titik kurang 2 kula. Dia siapa berarti? Dia air. Itu loh, paham enggak? Itu panduan yang kita bilang kalau ingin mengetahui marja domir, baca dulu sekitarnya sedikit. 1. Udah. Terus, perhatikan. Ini ada juga panduan nih, masalah tadi malam. Wow haliyah namanya nih. Wow yang masuk tiba-tiba ke jumlah, enggak ada pengatupannya. Perhatikan ya. Air najis, yaitu ialah air yang jatuh padanya najis, sementara air tersebut kurang 2 kul. Apa kita bilang tadi malam wow haliyah? Wow yang diterjemahkan dengan apa tuh? Apa kita bilang tadi malam panduannya? Padahal ataupun sementara dia itu kurang 2 kul. Au kana kullatain wa huwa duna. Mana apa huwa? Mubtah. Mana khabarnya? Dunal kullatain, duna itu dorob. Duna mudhof, kullatain mudhofun ilaih. Setiap dorob itu termasuk mempunyai apa? Wajib mempunyai mudhof ilaih. Oke. Terus. Udah tuh. Au kana kullatain, ya. Au kana kullatain. Nah, kana kullatain. Ada kana situ, termasuk apa tuh amil? Berarti kamu standby mencari ismuha mana khabaru? Ada enggak ismuha yang nampak di situ? Ada enggak nampak? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada nampak berarti takdirnya sini apa? Huwa. Kembali ke mana? Ke air itu. Atau air tersebut kullatain. Apa itu kullatain ini? Khabaruha. Tugaskan apa, Faris? Tugaskan apa? Merupakan isim menasabkan khabar. Kullatain dinasabkan enggak? Ya dinasabkan kan? Apa tanasabnya? Ya, kenapa ya? Karena atas nih kasniyah. Makanya main semua mulai bulu kalam sampai bulu apa jangan main tuh. Ataupun air itu 2 kullah pataghoyar namun berubah. Pataghoyaro lalu dia berubah. Berarti apa? Kategori apa? Berarti kamu sebut apa? Kategori air bernajis ada berapa di sini? 2. Itu ya, air yang jatuh najis sementara dia kurang 2 kul atau sampai 2 kullah namun setelah jatuh najis terjadi perubahan 2 kategori. Makanya huruf au itu apa ataupun huruf atuf itu sama dengan apa? Kategori itu. Paham tuh? 2 kategori di sini berarti apa? Air najis ialah air yang jatuh kepada najis dan sementara air tersebut kurang 2 kullah ataupun sampai 2 kullah air itu namun apa? Pataghoyyaro namun terjadi perubahan. Jangan taghoyyaro berubah, enggak. Bikin terjemah yang pas, terjadi perubahan. Oke, sekarang udah cari kesimpulan. Coba sekarang kita melatih mencari kesimpulan dalam yang kita baca ini. Coba berapa kesimpulan ke situ? Dikasih waktu 1 menit. Ditanya satu persatu nih. Berapa kesimpulan ke situ? Tahu kau kesimpulan? Poin-poinnya berapa? Berapa poin di situ kira-kira? Oh iya. Perhatikan. Ini masih kematan kita nih. Kita nanti ke syarah. Ini kan matan Nabi Suja. Kita angkat Fathul Qoribnya juga. Sebenarnya ke Fathul Qorib duluan. Kenapa apa tuh? Kenapa kematan duluan supaya kalian apa dulu? Beradaptasi dulu. Nanti kalau udah beradaptasi nanti enggak kematan langsung ke mana? Langsung ke syarah. Sekaligus perpaduan matan dan syarah. Yo, coba bedakan ya kesimpulan sama poin. Kalau kesimpulannya apa? Berapa kesimpulan situ? Dan berapa poin? 2 pertanyaannya. Berapa kesimpulan kali sini dan berapa poin? Ada kesimpulan, ada poin kesimpulan.
Apa? Ada berapa kesimpulan? Di situ ada satu kesimpulan. Apa tuh? Pembagian air, titik. Itu kesimpulannya. Apa itu kesimpulan? Garis besar yang bisa mencakup semua. Yang kamu baca tuh. Hasil yang kamu baca. Carilah kata-kata yang bisa menyatukan semua apa yang kamu baca. Itu kesimpulan tuh. Jadi kesimpulannya apa sih? Pembagian air. Sekarang poin. Poinnya ada berapa? 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 7. Berapa? Apa itu yang 7? Coba. Ada berapa sini? Hah? Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Jumlah air yang bisa dipakai bersuci. 1. Yang kedua, apa saja itu nama-nama air yang boleh dipakai bersuci. 3. Pembagian air dari segi suci atau tidaknya. Dan kategori masing-masing. 3 di situ. Paham tuh? Yang pertama, air yang boleh dipakai bersuci ada 7. Ini kan penjelasan nih. Nanti sudah menjelaskan nih. Setelah kamu tarik kesimpulan pun kesimpulan menjelaskan. Kamu apa lagi? Rungkat lagi tuh. Bongkar lagi. Berarti air yang boleh dipakai bersuci ada 7. Apa itu 7? Bala bala bala. Dan air yang ini dibagi dari segi sucinya air itu atau enggak sucinya ada 4. Yang pertama, suci, mensucikan. Itu air mutlak. Yang kedua apa? Suci, mensucikan, tidak makruh memakainya kan? Air mutlak. Yang kedua, suci, mensucikan, namun makruh memakai. Itu air musammas. Yang ketiga apa? Suci, tidak mensucikan. Itu ada 2. Itu yang pertama apa? Air mustakmal. Yang kedua yang bersampur dengan benda suci. Yang ketiga yang keempat apa? Air yang pernah di 2 kategori juga. Itu apa? Air yang kejatuhan najis sementara kurang 2 kula ataupun sampai 2 kula namun terjadi perubahan. Selesai. 3 kesimpulan situ. Kita ulang kesimpulannya ada 3. Yang pertama apa? Jumlah air yang boleh dipakai untuk bersuci. Itu yang pertama. Poinnya. Poin yang kedua apa? Nama-nama air yang boleh dipakai untuk bersuci itu apa? Ketiga apa? Pembahagian air. Pembahagian air ataupun pembagian air dari segi apa? Suci atau enggak? Hendaknya. Suci atau hendaknya. Ada berapa? 4. Ada berapa tadi? 3. Itulah mencari kesimpulan ataupun mencari poin kesimpulan. Baru nanti kamu jelaskan. Nah, pas pula waktunya tuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan silakan. Apa tuh? Bentar.